Halo, selamat datang teman-teman semua. Di sini saya mau kasih tutorial gimana caranya bikin si drone ini DJI Mini 3, Mini 2 atau semua drone DJI, terutama yang menggunakan remote RCN1 atau remote yang lama kayak joystick gitu ya, atau kayak apa itu namanya. Termasuk Phantom juga, Phantom series bisa di sini. Menggunakan remote kayak gini bisa FCC ya. Di sini kita lihat jaringan kita atau transmisi kita masih di CE ya, menandakan yaitu 90 MHz nya masih setara dengan 1 km. Kalau udah FCC ya harusnya entah itu naik atau turun, berarti itu menandakan FCC. Ini device saya DJI Mini 3. Lalu caranya gimana? Syaratnya apa? Syaratnya gampang. Kita cuman perlu device atau perangkat iOS. Contohnya iPhone. Di sini saya pakai iPhone X. Pernah juga pakai iPad Mini 6, iPad generasi 6, iPad Pro 2018. Masih work sampai sekarang. Ingat ya, ini semua device. Baik itu DJI Spark sampai ke sekarang masih work. Sekali lagi, ini belum FCC. Sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Nah, sekarang kita lanjut ke tutorialnya. Di sini kita butuhkan tadi perangkat iOS, sambungin ke PC pakai kabel ya, dan aplikasi yang bernama TriuTools. Ini aplikasi TriuTools ini gunanya apa? Di sinilah kita bisa merubah virtual lokasi, atau di Android bisa kita bilang fake GPS. Ini work ya. Dari dulu saya selalu pakai ini buat ke FTC semua drone, itu work. Kita sambungin dulu yang pasti iPhone kita biar kedetek seperti ini. Ini device-nya iPhone X. Kita ke toolbox. Lalu kita ke virtual lokasi. Biasanya di sini sering mengalami gangguan koneksi. Nggak tahu tak kenapa, mungkin aplikasinya ngebug atau gimana. Jadi kita harus akal-akalin lah, entah itu di connect atau disconnect internetnya atau gimana. Di sini kita cari lokasi Hawaii. Di sini ya, United States. Kita zoom lagi Hawaii, kita ke terserah lah potongan di mana, asal jangan di zona merah. Sini aja. Kalau udah gini, kita tinggal klik modify virtual location. Tunggu. Di sini iPhone kita minta unlock screen, kita unlock dulu. Kita retry. Sudah ya, ini udah sukses memodifikasi virtual lokasi, dan sekarang lokasi di iPhone kita udah berada di Hawaii. Terus langkah selanjutnya apa? Udah, tinggal konekin drone. iPhone-nya colokin ke remote, drone-nya konekin kayak biasanya, dan jaringan kita udah berubah ke FCC. Sherlock aja di iPhone pasti nanti bakal di Hawaii Sherlocknya. Terus cara menanginya gimana? Gampang, tinggal restart aja iPhone-nya. iPhone tinggal restart, ya udah balik lagi ke lokasi. Buat permanen ada nggak? Nggak ada. Belum ada aplikasi buat permanen FCC di DJI RCN1, terutama buat Opposing 2 belum ada. Mungkin di Litchi ada mungkin ya, tapi nggak tahu juga. Oke, sekarang kita cek apakah di drone-nya transmisi remote-nya sudah berubah ke FCC. Cek sekarang. Oke, drone udah kita nyalakan, lagi booting. Di aplikasi belum berhubung, kita tunggu aja. Sudah terdeteksi di DJI Mini 3. Kita ke sini, transmisi. Kita cek. Nah, itu lihat ya, dimana garis 90-nya itu sudah berada di yang atas.
Itu maksud yang atas tuh, yang tadinya kan sejajar nih, sejajar sama 1 kilometernya. Sekarang 90 desibelnya udah berada di atas ataupun di bawah. Nah itu menandakan berarti jaringan kita udah ke FCC. Saran saya, walaupun udah FCC, tetap ke dual band atau mode saluran otomatis. Wajib kalau 5,8 GHz kita matiin di 5,8. Itu kadang kalau udah jauh dia kadang udah nyendet 2 kiloan ya udah nyendet, walaupun ya telemetrinya masih lancar, cuman FPV nya yang udah nyendet. Nanti kita coba tes terbang ya untuk ke jaringan FCC, atau mungkin coba nanti kita compare perbedaan jaringan CE dan FCC nya pada drone DJI Mini 3 ini. Oke, sampai bertemu di tes terbang. Dadah. Oh ya, untuk merubah ke FCC juga sebenarnya pakai aplikasi pihak ketiga bisa di Android, itu namanya DJI Air 2 FCC kalau nggak salah. DJI Air 2 FCC APK. Nah, bisa pakai aplikasi ini. Tapi saya sering nemu ngebawa remote controlnya pas kita patch dia nggak kedeteksi. Nanti tinggal download aja di sini ya, Mavic Pilot. Tinggal download aja aplikasi di sini. Kelemahannya itu pas kita mau patch si drone-nya, kita buka, dia nggak bisa bilang bahwa remote-nya nggak kedetek. Itu memang HP saya yang lagi error atau gimana, tapi yang pasti gagal ke FCC. Jadi akhirnya saya pakai cara yang saya tadi bilang, dan itu berhasil. Dari zaman DJI Spark sampai sekarang pun masih bisa. Ternyata saya juga nggak nyangka. Untuk yang sering bermasalah di aplikasi dari tools-nya, misalnya pas ke virtual lokasi nggak bisa dimodifikasi virtual lokasinya, kalian aktifin mode pengembang di iPhone kalian. Biasanya itu ngaruh. Kalau udah aktifin mode pengembang baru bisa aktif virtual lokasi. Ada kalau di Android tuh kita bisa juga bisa, tapi syaratnya agak ribet. Kadang bisa kadang enggak. Cuman perlu aplikasi namanya aplikasi Fake GPS di Play Store. Kalau nggak salah warnanya kuning. Cuman syaratnya juga harus maksimal Android 9. Kalau Android 9 ke atas atau Android 10 kadang aplikasinya nggak jalan. Itu jadi kalau pakai aplikasi Trio Tools ini, atau kita bilang nggak bisa pakai iPhone, baik itu iPhone kalian iPhone 5, iPhone 6, 7 sampai iPhone sekarang yang masih bisa install aplikasi DJI, yang kalau dijalanin nggak crash, bisa semua drone kalian bisa FCC pakai cara ini. Ingat ya, cuman produk DJI ini bisa FCC nya, nggak tahu drone lain ada FCC juga apa enggak. Kelemahannya FCC saya juga nggak tahu ya. Kemarin di grup sempat heboh dimana drone mereka tuh udah hack FCC, tapi ada masalah dimana si drone-nya nggak bisa connect sama si remote, dan itu permanen kayaknya ya. FCC yang mereka pakai tuh FCC yang permanen, mereka ngehacknya ke FCC permanen, sedangkan saya itu bukan permanen. Di sini nggak permanen FCC-nya. Kalau misalnya kita restart drone dan ganti device atau ganti HP buat FPV-nya, udah dia udah balik ke CE lagi. Kesimpulannya artinya mau FCC atau enggaknya itu bisa dirubah dengan benar-benar ngerubah data lokasi kita itu ke suatu daerah atau negara yang regulasinya FCC. Contohnya United States. Nah, buat yang punya DJI Mini 1 atau untuk kalian yang masih pakai DJI Mini 1 atau DJI Mini generasi ke pertama, itu bisa dibikin permanen. Karena
karena jaringan atau transmisi dia masih menggunakan WiFi enhanced. Tapi di sini tertera jangan menggunakan aplikasi DJI Fly terbaru atau lebih dari versi 1.6.9 dengan firmware V.6.00 atau V.600 firmware. Tuh di sini tertera. Setelah mengaplikasikan hack ini, RC tidak bisa connect dengan drone lagi. Jadi cek dulu firmware kalian. Benar, di sini firmware di sini adalah firmware maksimalnya. Tuh. Tapi cara ini cuman bisa untuk DJI Mini generasi pertama ke FCC-nya ya. DJI Mini 2 dan seterusnya nggak bisa, Spark atau apapun nggak bisa, atau generasi di bawahnya lah tetap nggak bisa ini. Nah, segitu aja penjelasan FCC dari saya buat DJI Mini 2 atau terutama remote DJI RCN1 itu masih bisa ya pakai aplikasi ini, sampai sekarang pun masih bisa. Dan memang sebenarnya DJI itu atau drone DJI ini lebih direkomendasikan untuk pengguna iPhone. Coba aja lihat di dus DJI Mini kalian, pasti di belakangnya ada tulisan made for iPhone. Oke, segitu aja penjelasannya. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah.